Oke, jadi kali ini aku mau ngebahas tentang kasus plagiarisme atau bisa dibilang ini lebih parah ya, karena ini pencurian karya sih namanya menurutku. Kita langsung bahas aja tentang kronologinya dulu. Jadi di sini yang jadi korban pencurian karya itu adalah Kawatik Ideo dan juga Kanindya Maya. Mereka itu adalah dua orang penulis buku anak yang karyanya juga udah banyak ya, kalian bisa lihat di penerbit. Dan mungkin kalau misalnya kita sebagai ilustrator pernah kerja sama juga ya sama mereka. Jadi di awal pandemi kemarin itu Kawatik Ideo dan juga Kanindya Maya, mereka bekerja sama dengan salah satu ilustrator bernama Luluk Nalufar. Itu mereka membuat buku-buku bertemakan tentang corona. Nah, buku ini tuh mereka dedikasikan untuk mengajarkan atau mengedukasi masyarakat, khususnya anak-anak, tentang bahayanya corona dan apa aja yang harus dilakukan untuk menghindari COVID. Dan buku yang mereka buat ini udah berhasil banget gitu untuk mengedukasi, karena dibacanya aja udah sampai 4 juta orang. Dan seri ini tuh udah sampai masuk ke websitenya covid19.co.id. Yang artinya itu berarti udah masuk ke website pemerintahan. Nah, buku itu kan udah terkenal banget ya. Dan baru ketahuan kalau misalnya ternyata buku itu sekarang udah ada yang nerbitin. Tapi permasalahannya itu adalah nama penulisnya berbeda. Jadi ada salah seorang yang mendaftarkan bukunya dengan mengganti nama penulis, tapi dengan isinya sama. Isi gambarnya itu sama persis. Aku masih kurang tahu ya kalau misalnya isi tulisannya itu sama atau beda, tapi yang jelas itu gambarnya sama persis. Dia cuma mengganti nama penulisnya aja. Dan bukunya ini memiliki ISBN. Jadi ISBN itu adalah International Standard Book Number. Jadi kayak misalkan kalau misalnya kita mau bikin buku dan dikomersilkan, itu harus punya ISBN. Dan sebenarnya kalau misalnya mau mendaftar itu, kalian bisa tinggal ke webnya aja untuk mendaftarkan ISBN. Sebenarnya hal ini tuh menarik untuk dibahas karena bukunya sendiri yang udah diterbitin, yang dicuri itu, dia bisa mendaftarkan ISBN. Sementara buku aslinya juga udah punya ISBN gitu. Jadi ini gimana bisa bukunya terdaftar dengan nama yang berbeda tapi isinya sama gitu. Dan menurutku ini juga salah satu masukannya buat Perpusnas. Berarti kalau gitu ini termasuk pemerintahan bukan sih? Untuk lebih ngejagain lagi sistemnya supaya jangan gampang mengakses buku yang berbeda tapi isinya sama gitu. Cuma ganti judul yang beda tapi bisa diakses gitu kan. Kalau kayak gitu bisa jadi aja buku-buku yang udah kita buat ternyata udah ada ISBN lainnya dengan judul yang berbeda tapi isinya sama juga kan. Kita nggak tahu itu kayak gimana. Menurutku kasus ini tuh parah banget sih dibandingin plagiarisme. Karena kalau misalnya plagiarisme kan biasanya orang masih ada effort untuk merubah gitu kan, membuat sesuatu yang baru gitu, misalkan dengan gambar yang baru atau enggak gambarnya mirip gitu, misalkan 80% atau 90%, tapi ini tuh bener-bener dia ngambil gambar yang sama, biarpun namanya tetap sama ilustratornya, tapi kan tetap aja gitu kan, kasusnya ini udah pencurian karya, sementara dia sendiri nggak membayar untuk sang ilustratornya. Dan kalau misalnya mungkin kan kalau Kawatik Ideo dan Kanindya Maya itu mereka udah entah itu membayar ilustratornya atau enggak mereka bekerja sama, kan udah ada surat perjanjiannya, aku nggak tahu kan. Tapi kan kalau ini bener-bener dia mengambil hak orang lain gitu. Dan menurutku yang miris dari kasus ini adalah pelakunya itu seorang guru TK PNS. Ya, jadi miris banget kan seorang guru yang harusnya mendidik anak-anaknya untuk punya integritas, mengajarkan kejujuran, tapi malah melakukan pencurian karya, nggak menghargai hak cipta. Gimana hasil anak didiknya mereka nanti ke depannya kan, kalau yang kayak gini masih dibiarin aja. Ya mungkin ini cuma oknum, tapi kita nggak tahu kan berapa banyak oknum di luar sana. Dan kalau misalnya banyak, itu akan sangat menyedihkan banget sih untuk masa depan Indonesia gitu. Gimana negara kita bisa maju kalau misalnya sarjana pendidikannya aja berani-beraninya gitu untuk melakukan pencurian karya gitu. Dan ini juga berarti kan nggak menjamin apakah kelulusannya dia itu sebenarnya adalah hasil karyanya dia sendiri gitu, dari skripsinya atau enggak gitu kan. Itu patut dicurigai sih. Ya aku nggak tahu sih latar belakang dibalik ini kayak gimana. Mungkin dia ngelakuin ini karena kekurangan biaya lah, kekurangan duit.
Tapi hal ini tetap nggak bisa dibiarin gitu kan. Apapun motif yang dilakukan sama pelaku gitu. Dan satu hal lagi yang nggak aku habis pikir itu, kenapa dia berani-beraninya gitu untuk nyuri karya dan nerbitin, terus dipasangin ISBN baru. Karena buku ini tuh udah banyak banget yang baca dan udah banyak orang yang tahu gitu. Dan aku benar-benar nggak mendukung pencurian karya ini. Karena kita nggak tahu kan berapa jerih payah yang dilakukan orang-orang di belakangnya. Kayak misalkan penulis dan juga ilustrator. Mereka meluangkan waktunya untuk membuat satu karya gitu. Dan untuk membuat karya itu waktunya nggak cepet gitu. Pasti ada waktu lama gitu yang harus dikorbanin untuk membuat karya yang luar biasa. Apalagi yang sampai terkenal gitu kan. Dan aku sih berharap dari kita supaya matanya juga bisa lebih terbuka ya untuk kasus-kasus pencurian karya dan juga plagiarisme. Mungkin ini terjadinya sama penulis gitu, bukan ilustrator. Tapi bisa jadi aja kejadian ini juga dialami sama ilustrator kan. Nggak menutup kemungkinan gitu. Dan aku sih berharap untuk kita sebagai ilustrator gitu, kita harus saling membangun gitu satu sama lainnya. Dan kalau misalnya kalian ngelihat kasus-kasus kayak gini juga, kalian bisa coba sounding atau enggak kasih tahu ke ilustrator yang kalian tahu pembuatnya siapa, supaya kejadian kayak gini tuh nggak merajalela gitu. Kalau misalnya kita mau ilustrasi itu dihargain di Indonesia, kita harus support satu sama lainnya gitu. Ya, aku berharap sih semoga kasus ini cepat selesai ya. Nggak ada kejadian-kejadian kayak gini lagi buat kedepannya. Ya udahlah, segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.